Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan daring yang kesekian kalinya. Pada daring sebelumnya kita sudah membahas masalah elektrolisis dengan elektroda iners maupun elektroda bukan iners. Nah, kali ini kita akan melanjutkan masih dalam pokok bahasan elektrokimia, yaitu tentang hukum Faraday. Ada dua, yaitu hukum Faraday 1 dan nanti kita bahas hukum Faraday 2. Nah, hukum Faraday 1. Faraday menjelaskan bahwa jumlah listrik yang dialirkan ke dalam sel elektrolisa untuk mendapatkan 1 mol elektron yang terlibat dalam reaksi redoks, baik itu reduksi maupun oksidasi, disebut dengan 1 Faraday. 1 Faraday itu setara dengan 96.500 kolom. Nah, massa zat hasil elektrolisis yang terbentuk di katoda atau di anoda dapat dirumuskan dengan hukum Faraday 1, yaitu omega sama dengan E kali F. Omega adalah massa zat hasil elektrolisis, satuannya adalah gram. Kemudian F adalah arus listrik dalam satuan Faraday. Kemudian E adalah massa ekivalen. Massa ekivalen zat hasil elektrolisis, di mana E itu adalah AR dibagi valensi. AR adalah massa atom relatif zat hasil elektrolisis. V adalah valensi, di mana untuk valensi ion logam itu sama dengan muatannya. Jadi kalau misalnya Fe 2+ plus 2E, maka valensinya Fe adalah 2. 2 itu karena ini plus 2, ya. Jadi 2 itu karena muatannya Fe adalah plus 2. Al teroksidasi menghasilkan Al3+ plus 3E. Maka valensinya Al adalah 3. 3 itu karena 3+. Paham ya? Jadi valensi ion logam sama dengan muatannya. Sedangkan untuk gas, valensi gas itu sama dengan jumlah elektron, jumlah E, yang terlibat dalam reaksi oksidasi atau reduksi. Contoh, nah, contohnya 22O plus 2E dihasilkan dari 2 plus 2O-. Kalau ditanyakan valensi ya 2 adalah 2. 2 itu karena 2E. Ya, 2 karena 2E. 22O teroksidasi menghasilkan 4H plus O2 plus 4E. Maka valensi O2 adalah 4. 4 itu karena 4E. Paham ya? Jadi valensi gas sama dengan jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi oksidasi atau reduksi, sedangkan valensi ion logam sama dengan muatannya. Itu nilai E, ya. Nilai valensi, ya. Nilai valensi. Nah, lanjut. Faraday itu sama saja dengan I kali T per 96500. I adalah kuat arus dalam satuan ampere, T adalah waktu dalam satuan sekon. Sehingga persamaan omega sama dengan E kali F. Kalau harga F-nya I kali T itu disubstitusikan, ini harga F yang sekian ini disubstitusikan ke sini, ya, maka kita dapatkan omega sama dengan E IT per 96500. Jadi untuk memudah mengingatkan, rumus hukum Faraday itu hanya 2. Omega adalah EF, dan yang kedua omega adalah 8 per 96500. Contoh, hitung massa logam Cu, AR-nya 64 yang mengendap di katoda. Jika larutan CuSO4 dielektrolisis dengan listrik 9650 kolom. Jika elektrolisis terjadi pada suhu 0 derajat 1 atmosfer, tentukan juga volume gas O2 yang terbentuk di anoda. Jawab, ya. Jawab, kita ionkan CuSO4 terion menghasilkan Cu2+ plus SO4 2-. Reaksi yang terjadi di katoda berarti reaksi reduksi Cu2+ plus 2E dihasilkan Cu. Sedangkan reaksi di anoda, anodanya adalah SO4 2- sesuai dengan aturan reaksi di anoda, berarti yang teroksidasi adalah pelarutnya. Jadi 2H2O menjadi 4H plus O2 plus 4E, ya. Kemudian kita setarakan E-nya, karena E-nya 2, ini E-nya 4, maka kita kalikan 2, kita kalikan 1. Berarti kita dapatkan 2 Cu2 plus
plus 2H2O dihasilkan 2Cu plus 4H plus O2. Ini reaksi selnya atau reaksi redoknya. Kemudian kita jawab A. Kita jawab A. Ya. Yang A adalah hitung massa logam Cu. Ini yang ditanyakan adalah logam Cu dan di sini diketahui dalam satuan kolom. Ya. Maka jawab kita menggunakan persamaan yang omega Cu berarti sama dengan E kali F. E-nya adalah AR per valensi, jadi E sama dengan AR per valensi kali F. Nah, F-nya dicari, ya, bahwa 1 Faraday itu sama dengan 96.500 kolom. Berarti kalau 9650 kolom berapa Faraday? Berarti 9650 dibagi 96.500. Berarti ketemunya adalah 0,1 Faraday. Nah, oleh karena itu kita masukkan AR-nya adalah ARCU adalah 64. Berarti 64 per valensi Cu adalah 2, ya, 2 dikali Faraday-nya adalah 0,1. Berarti sama dengan 64 bagi 2 adalah 32, 32 kali 0,1 berarti 3,2. Nah, 3,2 gram. Itu untuk yang A. Nah, kemudian yang B, jika elektrolisis terjadi pada suhu 0 derajat 1 atmosfer, ya, 0 derajat 1 atmosfer itu berarti sama saja dengan keadaan STP. Ya, keadaan STP. Tentukan volume gas O2 yang terbentuk. Nah, mencari volume gas O2 yang terbentuk berarti kita bisa menggunakan omega O2. Jadi omega O2 sama dengan E kali F, sama saja. E-nya adalah karena O2 berarti MR per valensi kali F. Berarti MR dari O2 berapa? MR dari O2 berarti 32 dibagi valensinya, valensi O2. Tadi ini valensi O2 adalah 4, ya. Berarti dibagi 4 kali F-nya adalah 0,1. 32 dibagi 4 adalah 8. 8 kali 0,1 berarti 0,8. Ya, 0,8 gram. Ini baru gram, ya, baru gram. Kemudian kita cari molnya. Berarti kita lanjut ke sana. Berarti kita cari mol O2. Mol O2 adalah gram per mr. Gramnya adalah 0,8 dibagi mr. Mr dari O2 adalah 32, ya. 0,8 dibagi 32, ya, 32. Hasilnya adalah 0,025, ya. 0,025. Satuannya apa? Mol. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah volume. Berarti kalau begitu volume O2 sama dengan, ini dalam kondisi STP. STP berarti sama dengan mol kali 22,4. Berarti molnya adalah 0,025 kali 22,4. Berarti hasilnya adalah 0,25 kali 22,4. Hasilnya adalah 0,56 liter. 0,56 liter. Oke. Ini volume O2. Ini kalau ini tadi A adalah massa Cu, sedangkan B adalah volume O2, ya. Ini saya beri batas supaya tidak tercampur penyelesaiannya. Oke, itu contoh nomor 1. Lanjut contoh nomor 2. Sebanyak 500 ml larutan FeNO3 2 kali dielektrolisis dengan elektroda karbon
menggunakan listrik 10 ampere selama 5 menit. Hitung massa Fe yang terbentuk di katoda. Oke, berarti FeNO3 dua kali kita ionkan, diperoleh Fe2+ plus 2NO3-. Reaksi yang terjadi di katoda adalah Fe2+ plus katoda ya, sorry. Untuk di katoda berarti reaksinya reduksi ya. Reaksinya reduksi. Ya betul ya. Fe2+ plus 2E dihasilkan Fe. Betul. Kemudian di anoda, karena ionnya adalah NO3-, maka yang mengalami oksidasi adalah 2O. Jadi 2H2O teroksidasi menghasilkan 4H plus O2 plus 4E. Ini sama, ini kali 2 kali 1 agar sama elektronnya. Berarti hasilnya adalah 2Fe 2+ plus 2H2O dihasilkan 2Fe plus 4H plus O2. Nah, itu reaksi selnya atau reaksi reduknya. Kemudian kita jawab yang A. Yang A adalah massa Fe yang terbentuk, berarti omega Fe. Karena di sini ada listrik dalam satuan ampere dan ada waktu dalam satuan menit, maka kita menggunakan persamaan omega Fe sama dengan E kali I kali T per 96500. E nya adalah AR per valensi kali I kali T per 96500. Ya, ARFE diketahui adalah 56, berarti 56 per valensinya Fe di sini adalah 2. Nih, valensinya Fe adalah 2. 56 per 2 kali I-nya adalah 10 ampere kali 10 kali T-nya. T-nya adalah 5 menit. 5 menit berarti kali 60, berarti kali 300. 300 dibagi 96500. 56 dibagi 2 berarti 28 ya, 28 dikali 10 dikali 300 dibagi 96500 ya. Ini hasilnya adalah, saya hitung, 28 dikali, maaf ya, 28 dikali 3000 begitu, sama dengan dibagi 96500. Hasilnya adalah 0,87 ya, 0,87 gram. Itu untuk yang A. Kemudian yang B, volume O2 yang terbentuk jika saat elektrolisis berlangsung terdapat 14 gram gas N2 yang volumenya 5 liter. Oke, kita lanjutkan di halaman berikutnya. Yang ditanya adalah volume O2. Oke. Yang B adalah volume O2 saat 14 gram N2 volumenya 5 liter. Oke. Berarti kita mencari omega O2 dulu. Omega O2 sama dengan E kali I kali T per 96500. E nya adalah Mr per valensi kali I kali T per 96500. Mr nya O2 adalah 32 kali valensinya per ya, 32 per valensinya 4 dikali I nya adalah 10 kali T nya adalah 300 dibagi 96500.
Berarti sama dengan 32 bagi 4 adalah 8. Berarti 8 kali 10 kali 300 dibagi 96.500. Berarti hasilnya adalah berarti 24 1 2 3 dibagi 96.500. Ya, hasilnya adalah 0,25 gram. Nah, setelah itu kita mencari mol. Kita cari mol O2, berarti sama dengan gram per mr. Berarti sama dengan gramnya adalah 0,25 per 32. Nah, dibagi 32, ketemunya adalah saya ulangi, jadi 0,25 dibagi 32. Ya. Ketemunya adalah 7,8 kali 10 pangkat min 3. Ya. 7,8 kali 10 pangkat min 3 atau 0,0078. Satuannya adalah mol. Nah, mol. Kemudian kita cari, karena diukur pada saat 14 gram N2 volumenya 5 liter, berarti kita mencari molnya N2. Mol N2 berarti gram per mr. Berarti gramnya 14 per mr-nya 28. Ya, berarti sama dengan 0,5. Nah, 0,5 mol. Nah, setelah itu kita masukkan persamaan N1 per N2 sama dengan V1 per V2. Ya, kita pakai persamaan ini. Yang kita masukkan berarti N-nya O2 per N-nya N2 sama dengan volumenya O2 per volumenya N2. Ya, lanjut di sini berarti molnya O2 berapa? Berarti 0,0078 per 0,5 sama dengan volumenya O2 per volumenya N2 adalah 5. Berarti kalau begitu kita lanjutkan di sini, ya, kita arahkan ke sana. Lanjut. Berarti volumenya O2 sama dengan perkalian silang, berarti 0,0078 kali 5 dibagi 0,5. Ya. 0,5 dibagi 0,5 berarti kan dapatnya 10. Ya, berarti kalau begitu hasilnya ada berarti 0,078 kali 10 berarti 0,078. Oh, 0,078 betul. 0, oh sorry. Kali 10 berarti 0,07 ya, 0, ini tadi ketemunya 0,078, berarti hasilnya berarti 0,078 ya, 0,078, satuannya adalah liter ya. Ya, kalau ini adalah molnya tadi adalah 0,0078, kalau ini volumenya ketemunya adalah 0,078. Oke, ini untuk yang B. Sekarang untuk yang C. Yang C ditanyakan adalah, ini pertanyaan yang C, pH larutan ya, pH larutan FeNO3 setelah dielektrolisis. Nah, karena pH berarti kita menggunakan persamaan di anoda, yaitu kita mencari H+, ya. Nah, dari persamaan ini kita dapatkan tadi bahwa molnya O2 ya, jawab. Jadi molnya O2 sudah ketemu. Mol O2 kan berarti molnya tadi ketemu, molnya O2 mana? Molnya O2 ini ya 0,0078 ya, 0,0078 itu molnya O2. Nah, berarti kita mencari molnya H+, mol H+. Ya,
Berarti pakai perbandingan. Dilihat reaksinya pakai perbandingan. Reaksinya 2Fe2 plus 22O menjadi 2Fe plus 4H plus O2. Ya. Kalau ini tadi sudah diketahui, nah ini sudah diketahui molnya adalah 0,0078, maka untuk mencari molnya H+, ini berarti mol yang dicari adalah 4 dibagi koefisien yang diketahui molnya per 1 kali 0,0078. Maka kita dapatkan ya, 4 dikali 0,0078. Ketemunya adalah 0,03 ya, 0,03 mol. Nah, ini molnya. Ya, molnya. Berarti kita pindah di sini, berarti mol H+. Mol H+ sama dengan 4 per 1 kali 0,0078. Hasilnya adalah 0,03 mol. Oke, setelah itu kita mencari molaritas. Molaritas H+ adalah mol per liter. Berarti sama dengan 0,03 per liternya. Dilihat soalnya. Ini tadi soalnya adalah sebanyak 500 mili. Ya, sebanyak 500 mili. 500 mili itu berarti sama saja dengan 0,5 liter. Ya, 0,5 liter. Berarti kalau begitu molaritasnya adalah 0,03 dibagi 0,5. Ya. 0,03 dibagi 0,5 sama dengan 0,06. Ya, sama dengan 0,06. Ya, 0,06 itu berarti sama dengan 6 kali 10 pangkat min 2. Satuannya apa? Molar. pH sama dengan min log H+. Ingat rumus pH di kelas 2. Berarti sama dengan min log H+-nya tadi ketemunya berapa? Ketemunya adalah 6 kali 10 pangkat min 2. Berarti hasilnya adalah 2 min log 6. Ini untuk pH larutan setelah dielektrolisis. Ini hasilnya ya. Ini hasilnya untuk yang C. Kemudian ini adalah hasilnya untuk yang B ya. Kemudian ini tadi adalah hasilnya untuk yang A. Oke. Ini untuk hukum Faraday 1. Saya harapkan dari dua contoh ini anak-anakku semuanya bisa memahami. Oke, kita lanjutkan hukum Faraday 2. Jika beberapa larutan elektrolit dielektrolisis secara bersama-sama dengan arus yang sama, maka massa zat hasil elektrolisis dapat dihitung dengan persamaan omega 1 per E1 sama dengan omega 2 per E2. Omega adalah massa hasil elektrolisis, satuannya gram. E adalah ekivalen. Ekivalen adalah AR per valensi. Contoh, arus listrik sebanyak 0,5 Faraday dialirkan ke dalam 5 larutan CuSO4 dan larutan AgNO3. Jadi larutannya ada dua, yaitu larutan CuSO4 dan larutan AgNO3. Tentukan massa Cu dan Ag yang terbentuk. Nah, karena di sini belum ada massa salah satu yang diketahui, maka kita cari salah satu dulu. Ya, misalnya kita mencari massanya Cu, berarti omega Cu adalah E kali F. E-nya berarti AR. Ya, AR per valensi kali F. AR-nya Cu di sini sudah diketahui 64, berarti 64 per valensinya Cu. Di sini ada Cu adalah 12 ya. Cu 12 berarti per 2 kali listriknya 0,5 Faraday, 0,5. Oke. Berarti kalau begitu 64 dibagi 2 adalah 32, 32 dikali setengah berarti 16. Berarti 16 gram. Ya, ini omega Cu. Nah, setelah itu kita masukkan ke persamaan ini omega Cu per ECu sama dengan omega A apa tadi? Ag ya, Ag
per EAG. Oke. Omega CU-nya berapa? 16. Berarti 16 per ECU. ECU adalah AR per valensi. AR per valensi sama dengan omega AG per AR per valensi. Berarti 16 per AR-nya CU adalah 64. 64 per 2 sama dengan omega AG per AR-nya AG 108. 108 per 1. Karena valensi AG adalah 1. Nih, 1. Nah, berarti kalau begitu sama dengan 16 per 64 bagi 2 adalah 32 sama dengan omega AG per 108 per 1 berarti 108. Oke, berarti kalau begitu kita lanjut di sini. Berarti omega AG sama dengan perkalian silang, berarti 16 dikali 108 dibagi 32. 16 dibagi 32 itu setengah. Berarti kalau begitu omega AG sama dengan 108 dikali setengah dibagi 2. Berarti kalau begitu 54. Satuannya adalah gram. Ini hasilnya. Oke. Demikianlah untuk daring kali ini. Dari dua contoh ini saya harapkan anak-anakku semuanya bisa memahami. Dan untuk tugasnya silahkan dikerjakan soal-soal yang ada pada lembar kegiatan siswa atau pada LKS, dikerjakan sebaik mungkin. Dan karena ini adalah pertemuan terakhir menjelang PAS, masih ada tersisa materi yang belum kita terangkan karena mengingat waktu, tolong dipelajari sendiri. Yaitu satu adalah hukum Faraday, yang satu adalah elektrolisis. Ini ya, saya tulis di sini materi. Nah, materi pelajari sendiri. Diri dari LKS. Nah, LKS. Ya. Yaitu satu adalah korosi. Dua adalah kimia unsur, ya. Kimia unsur. Ya. Kimia unsur itu meliputi, sebentar. Ya. Kimia unsur itu kalau di LKS Anda, ya, yang ada di LKS Anda itu berarti kimia unsur bab 3, kimia unsur bab 3 dan yang terakhir adalah bab 4, ya. Bab 4 itu udah hanya kimia unsur saja, berarti hanya 2, ya. Jadi korosi dan kimia unsur ini silakan dipelajari. Ini adalah bab 3, ya. Bab 3. Ya, bab 3 dipelajari karena materi waktunya tidak cukup. Dan saya kira kalau Anda mau belajar bisa, karena tidak ada hitungan, itu hanya dibaca, dipahami bisa. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.